Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Satria. Ya, menurut Bapak bagaimana Pak pembangunan IKN di Kalimantan Pak? Ya, kalau ibu kota negara ya, dari sisi regulasi ibu kota negara itu sudah ditetapkan. Jadi ibu kota negara itu akan berpindah ke daerah Kalimantan sana, sehingga kita yang berada di Jakarta ini bukan lagi ibu kota, tetapi kita di kampung. Jadi kalau kita mau ke kota itu ke Kalimantan. Secara regulasi kebijakan itu sudah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah, bahwa apakah pembangunan itu bisa berjalan secara baik atau tidak. Nah, itu tergantung dari kesiapan pendanaan yang ada, dengan jumlah hutang yang begitu besar dan luar biasa, dengan pembangunan yang begitu besar tadi itu, pembangunan yang luar biasa, mempersiapkan infrastruktur untuk pemindahan ibu kota itu menghabiskan dana yang ribuan triliun. Menurut saya tentu tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Oleh karena itu kita lihat nanti apakah ini akan sustain. Sustain itu bukan hanya dilihat dari keberlangsungannya saja, tetapi sustainnya itu juga dari lingkungannya. Bagaimana pembangunan IKN itu dikaitkan dengan dampak lingkungan, kemudian dikaitkan dengan kelanjutan pembangunan itu. Bagaimana dengan pemindahan kantor-kantor pemerintahan ke daerah, begitu ya. Bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesiapan sumber daya manusianya. Kan pegawai-pegawainya akan pindah juga, bukan hanya sekedar kantornya. Sebetulnya kalau dalam tinjauan administrasi publik ada yang disebut dengan sistem informasi manajemen, pemindahan ibu kota negara itu tidak relevan. Karena memang semua bisa dibantu dengan teknologi. Semua keputusan-keputusan, pertemuan, rapat bisa dilakukan dengan model seperti ini kan, bantuan-bantuan teknologi. Semua pelaksanaan pembangunan itu bisa diawasi dengan teknologi, dengan bantuan e-belusukan misalnya. Pak Jokowi harusnya dari awal pemerintahannya sudah mengeksekusi itu dengan jumlah 74.000 hampir ya lebih desa. Tentu dia harus mengunjungi setiap desa itu dengan bantuan e-belusukan atau menggunakan aplikasi yang bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, bisa mengawasi seluruh pelaksanaan pembangunan dari pusat maupun daerah, bisa mengawasi menteri kabinetnya, evaluasi kinerja. Nah, nanti secara spesifik nanti kita akan diskusikan, Satria, bagaimana laporan analisis kinerja instansi pemerintah atau LAKIP gitu-gitu ya misalnya, atau yang lain-lain. Nanti akan kita pelajari. Nanti saya akan siapkan materi itu dan saya kirim ke grup atau ke web kuliah. Anda bisa pelajari itu dengan baik. Oke, ada tanggapan atau yang lain?